Museum Benteng Vredenburg. Halo everyone, welcome to Jalan Bareng Egi. Nah, sekarang gue berada di Yogyakarta. Well, I'm so happy because here so many people. You know what? Hari ini gue berada di salah satu tempat bersejarah, yaitu adalah Museum Vredenburg. Dan kalian tahu nggak sih, katanya tempat benteng ini tuh adalah salah satu tempat pertahanan zaman dulunya. Dan ini lokasinya berada di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan. Aduh, gue takut salah ngomong nih, seriusan deh. Dan sekarang tempat ini dijadikan sebuah museum, dan katanya di dalam ini ada diorama sejarah Indonesia. Ini harga tiketnya itu masih gratis sampai bulan Juni. Tiketnya gratis dan biaya parkirnya gratis. Seneng saya kalau gratis begini. Jadi langsung aja kita masuk. Tempatnya kayak gini guys, bentengnya tinggi. Ini dia pintu masuknya. Jadi tadi gue masuk lewat sana, langsung kita masuk ke sini. Nah, pintu masuknya. Semoga nggak salah ya. Ya, ini tiket, ini pintu masuknya. Kita masuk begini. Oke guys, perjalanan wisata kita kali ini adalah mengunjungi saksi bisu yang bernama Benteng Vredenburg. Yang tujuan sebenarnya adalah pihak Belanda mengelabui pihak keraton dengan alih-alih untuk menjaga keamanan keraton. Namun, sebenarnya pihak Belanda agar lebih mudah mengawasi berbagai kegiatan yang berlangsung di Keraton Yogyakarta. Wah, ngeri juga ya. Kita coba ke atas. Ini tuh dulunya barak tentara. Naik ke atas dulu guys. Ini katanya dulunya barak tentara. Jadi gue penasaran banget kayak apa barak tentaranya. Boleh masuk nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dikunci guys. Nah, ini dulunya barak tentara nih. Kita turun lagi aja ya, karena baraknya cuma segini aja ya. Karena gue masih penasaran banget sama diorama Indonesianya. Kita sudah sampai diorama 1. Sebentar, agak capek. Benteng Vredenburg ini juga merupakan saksi bisu di masa penjajahan dulu guys. Peninggalan-peninggalan seperti bangunan sampai penjara masih terdapat di Benteng Vredenburg ini loh. Dengan lokasi yang sangat strategis, yaitu di titik 0 km Yogyakarta, museum ini sangat banyak diminati pengunjung baik lokal hingga mancanegara. Oh iya, gue sekarang berada di diorama 1 guys. Di sini terdapat 4 diorama yang wajib banget kamu kunjungi. Ruang diorama 1 ini terdapat 11 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak perang di Penogoro sampai masa kependudukan Jepang di Yogyakarta. Tadi itu diorama tentang berdirinya Taman Siswa. Guys, kalau suara gue kecil sorry banget karena banyak orang di sini. Kalian tahu nggak sih, ini tuh terbuat dari karung goni. Karung goni dulu bisa dipakai baju. Coba kalau zaman sekarang karung goni masih dipakein baju, gimana tuh? Masya Allah, luar biasa banget nggak sih? Baju goni itu, lihat guys. Pada masa pendudukan Jepang, selain tanam paksa, rakyat Indonesia diwajibkan untuk menyerahkan sumber bahan makanan pokok seperti padi untuk mencukupi kebutuhan perang. Kebijakan ini menyebabkan kelangkaan pangan yang signifikan di kalangan masyarakat. Akibatnya, rakyat Indonesia terpaksa mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka seperti umbi-umbian, singkong, dan garut. Ini merupakan tempat minum yang terbuat dari bahan alami seperti labu, bambu, maupun kelapa. Jadi ini tuh tempat bekal. Nih, ini tempat bekalnya. Tempat bekal
pembela tanah air atau biasa kita sebut namanya prajurit peta. Ini tempat makannya, ini tempat minumnya, ini pakaiannya yang digunakan, dan ini makanannya, Masya Allah, luar biasa ya. Baru masuk ke diorama satu saja, perasaan saya sudah sangat terkejut melihat beberapa contoh atau diorama tentang zaman penjajahan dahulu. Kita bisa lihat di sini ada beberapa diorama tentang perjuangan Indonesia yang tidak boleh kita lupakan. Dengan adanya diorama ini, kita mengingatkan bahwa perjalanan negara Indonesia ini tidaklah mudah. Alangkah baiknya kita selalu menghormati dan menghargai para pejuang Indonesia kita tercinta. Kita udah nyampe diorama 2. Seru ya. Sumpah ini mana gratis, parkir gratis, kita bisa lihat sejarah Indonesia yang sangat luar biasa. Masya Allah, kita langsung masuk ke diorama 2-nya. Di sini ada Ibu Fatmawati. Ini Ibu Fatmawatinya lagi menjahit sang saka merah putih. Masya Allah Bu, Anda luar biasa sekali. Lalu kita bisa lihat ada mesin cetak. Nih, ini mesin cetak zaman dulu ya. Coba gue baca dulu. Jadi mesin cetak ini adalah untuk membuat koran atau membuat koran, dan ini buatan Jerman yang populer sekitar akhir abad 19. Mesin ini digunakan oleh percetakan koran Kedaulatan Rakyat yang terbit sejak 27 September 1945. BTW gue baca ya, jadi biar kelihatan pintar gitu loh. Guys, kita nemuin meja gue pada saat gue dulu SD nih. Tapi dulu ini digunakan sebagai untuk proses belajar para siswa militer atau MA ya. Jadi mereka kursinya masih kayak gini. Berarti gue militer dong kalau gitu ya. Gerakan seniman dalam revolusi Yogyakarta 1946. Ini kayak mereka buat seniman, buat lukisan juga. Jadi kalau bisa lihat ya, mereka tuh lagi buat lukisan-lukisan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kemerdekaan yang utuh adalah kemerdekaan yang 100%. Wah, kita memasuki diorama 2. Di sini menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Saya benar-benar merasakan kembali ke masa lalu ketika saya melihat beberapa benda bersejarah yang sempat saya gunakan juga. Ya, seperti kursi yang tadi. Lalu, di sini kita bisa merasakan bagaimana bendera Sang Saka Merah Putih dibentuk untuk kemerdekaan Indonesia kita tercinta ini. Oh iya teman-teman, di sini jangan kaget ya karena banyak sekali diorama yang membuat bulu kuduk kita merinding loh. Sayangnya, saya tidak dapat memberikan videonya ke kalian karena peraturan yang harus saya taati. Kita langsung masuk ternyata. Pada saat kita keluar dari diorama 2, kita langsung berhadapan dengan diorama 3. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh buat jalan nyari diorama 3-nya kayak gimana. Wangi apa ini? Wangi sekali. Kok di sini wangi sekali. Bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir tiba di lapangan terbang Maguwo. Ya, ini itu adalah sepatu dan sabuk perang. Sepatu sabuk perang dan ada pedang Kempaitai. Guys, kalau gue salah bicara, kalian boleh membenarkan cara bicara yang benar kayak gimana, dan gue minta maaf kalau gue salah. Ini juga ada pedang milik Bapak Hadi Suwarno. Ini gue nggak tahu ya pedang milik Bapak Hadi Suwarno yang mana dan pedang Bapak Suyatma yang mana. Tapi ini sangat interesting.
Di diorama 3 ini terdapat 18 minirama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya perjanjian Renville sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Wah, di dalam sini saya bisa melihat beberapa barang-barang atau alat-alat yang digunakan pada masa itu. Terdapat sepeda ontel, alat musik, hingga beberapa senjata yang digunakan. Dan juga di sini terdapat relief digital sehingga kita bisa melihat secara dramatis dan terlihat nyata. Kita langsung masuk ya ke diorama 4 Fredericksburg. Wah, ini pintunya ngebuka sendiri guys, ulangi lagi deh ya. Gue pingin kayak dia, soalnya gue agak kaget gitu. Coba tutup dong pintunya. Tutup nggak? Nah, tutup ya. Pokoknya apa yang gue lakuin sekarang kalian jangan pernah ngikutin, karena tadi pintu diorama 4 nggak mau kebuka, jadi gue masuknya lewat pintu keluar. Maafkan aku. Bismillah. Nah, pintu keluar. Ya. Maafkan aku, soalnya tadi pintunya nggak mau kebuka. Yes, aku wrong way. Betul sekali, aku salah jalan. Nah ini tadi nih yang pintu harus saya buka menggunakan sihir. Bagaimana cara dia bisa membuka? I don't know. Tuh, dia tidak mau membuka untuk saya. Kita lanjut masuk ke diorama 4, yes. Nah, kita masih sama aja ya. Kita masih bisa melihat konferensi Colombo Plan. Ya. Tahun 1959. Akhirnya kita memasuki diorama 4 nih guys. Di sini menjelaskan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Diorama di sini hanya terdapat 7 buah minirama saja. Sekali lagi, saya dibuat takjub dengan museum ini. Masya Allah, ini pemandangannya beneran deh. Kita memang kayak ngerasa kayak lagi di dalam benteng pertahanan. Wah, sangat memuaskan sekali memasuki benteng ini. Kita bisa mengerti arti perjuangan sesungguhnya. Museum Benteng Fredericksburg ini memiliki ciri khas dengan tembok indis yang serba putih tulang. Dan apabila dilihat dari atas bangunan, memiliki bentuk seperti kura-kura guys. Dengan 4 pengawas di setiap sudutnya, di sini kita bisa melihat diorama perjuangan bangsa Indonesia sebelum proklamasi 1945 sampai pada era Orde Baru. Untuk fasilitasnya sendiri, museum ini sudah sangat lengkap guys. Mulai dari perpustakaan, ruang pertunjukan, ruang seminar, hingga wifi gratis dan masih banyak yang lainnya. Kenapa kamu harus mengunjungi museum ini? Karena museum ini adalah tempat bersejarah sekaligus wisata yang mengedukasi kalian guys. Satu lagi, kalau kalian kesini, jangan lupa untuk mengunjungi toko souvenir yang harganya mulai dari Rp15.000 sampai Rp100.000.
teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di Yogyakarta Museum Benteng Frederberg. Ikuti terus perjalanan jalan bareng Egi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya. See you on my next video. Goodbye.